kamu semua dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Horas Satem. Kompa begini. Terima kasih. Melalui tema yang tertulis bisa kita lihat dari Matius. Kalau Markus itu makna khusus, Petrus itu dari Markus Deus, tapi ini Matius. Matius 10 ayat 16 kita baca secara bersama. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Inilah tema atau firman Tuhan yang disampaikan kepada kami untuk diwartakan di pada bulanan Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia daerah Tapanuli Tengah. Rasanya ini agak susah sebenarnya dilupakan, berat. Karena apa? Coba kita lihat ada 4 hewan yang ada di sana. Kalau saya mengumpulkan ini supaya mengenal, sebenarnya harus saya kumpulkan hewan ini. Saya harus berangkat sebenarnya ke taman hewan di Siantar, tapi karena dilarang mudik, bagaimana? Saya harus kumpulkan ular. Apalagi yang ada di sana ya, domba. Nggak ada susah domba di siapa ini? Domba saya, tapi yang ada beda dengan domba dengan kambing ya. Tapi kambing tidak mungkin itu. Tapi bagaimana dengan serigala? Mana ini? Perang serigala ini, saya harus lihat ini, harus ke taman hewan ini. Kalau apa, merpati ada di situ ini ada, saya lihat, saya tahu. Jadi ular, saya tahu ular ini. Ini agak susah ikutlah masa saya. Sebenarnya kita harus tahu kan konteksnya bagaimana ini ular, bagaimana ini domba, bagaimana ini apa ini ya, serigala lagi katanya. Nah, saudara-saudara, ini merupakan dalil yang sangat terkenal dan juga dalil yang sangat relevan di tengah-tengah perjalanan dunia dan perjalanan gereja. Namun dalil ini juga adalah sekaligus kontroversial. Di mana yang disebut kontroversial? Coba kita bayangkan, coba kita lihat saudara. Aku mengutus kamu seperti domba. Seperti apa? Kita mau mengatakan domba, tapi kita harus seperti domba di tengah serigala. Siapa yang menang? Kalau domba beradu dengan serigala, siapa yang menang? Aduh, gimana orang Kristen ini ya? PGI pemudanya disuruh di tengah serigala dan dikatakan cerdik seperti ular, tapi tulus seperti merpati. Gimana yang digabungkan? Cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Saudara-saudara, tapi ada orang yang memotong firman Tuhan ini, dipotong-potong. Istilahnya saya sebut diperkosa. Ya, diperkosa. Ada orang yang diperkosa ayat. Jadi kita misalnya kalau bekerja di suatu bidang kehidupan, ya terus kita ikut cerdik itu bersama dulu, saya kan. Tapi ada ini yang dipakai, bahaya. Gak lihat kelanjutannya, dulu seperti merpati. Karena ada juga, gak bisa Pak Pendeta kalau cerdik seperti ular, gak untung. Nanti jadi untung katanya. Nah ini bagaimana ini saudara-saudara? Ini bukan mengatakan hidup kita jadi gampangan, menjadi gampang, bahkan menjadi sembarangan. Ini adalah satu hati misalnya untuk kami yang berat ini. Ada pendeta-pendeta di sini, gitu kan? Ya kan? Tapi sampaikan kepada kami oleh pengurus. Tapi dalam hidup ini dengan dalil katanya, kamu mesti cerdik seperti ular, bukan? Tapi justru dikatakan di sini ada ajaran Kristen sebenarnya. Kita baca di ayat yang lain, 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 16. Apa dikatakan sana? Coba saudara bacakan. Supaya kita hubungkan dengan ayat yang lain. Padahal orang Kristen itu statusnya adalah harus hidup. Coba baca. 1
Petrus 1 ayat 14 sampai 16. Iya, apa yang katakan? Harus hidup kudus, kudus, ya, bahasa Ibrani-nya kudus. Gimana dia? Kudus itu harus, tidak boleh tidak boleh tawar-tawar, apalagi korting, nggak bisa. Kudus itu harus 100%, karena kata harus, nggak 90%, nggak 70%. Kudus laku. Kudus itu bukan hanya hari Minggu atau hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, tapi setiap hari, setiap waktu. Nah, itu luar biasa. Gimana kita mengartikan dan merefleksikan, melaksanakan firman Tuhan ini dengan status dan identitas kita. Jadi tentang identitas kompeten, hidup kudus. Bagaimana ini saudara yang kasih Tuhan? Apakah kita bisa kudus di tengah dunia yang tidak kudus? Coba ibu tahu. Bagaimana? Apakah kita bisa kudus di tengah dunia yang tidak kudus? Berarti kita tidak ke dunia, bukan ke surga. Memang Yesus naik ke surga akan disitulah tempat abadi. Tapi ingat, kita diutus bukan ke surga, tapi kita diutus ke surga, surga dan dunia ini. Ya kan? Surga itu kan surga pas dunia. Kita tidak diutus ke surga, kan salah. Yesus naik ke surga, tapi ada perintah bagi kita berpindah. Kemana? Ke dunia. Dan katanya firman tadi harus kudus di tengah-tengah dunia yang tidak kudus. Saudara, Matius 5 ayat 48 dikatakan di sana lebih berat lagi. Kamu itu harus sempurna. Orang kata bilang beripas. Bagaimana lagi sempurna ini? Bukan harus sempurna ya. Kamu harus hidup sempurna seperti Bapamu, seperti Bapamu yang adalah sempurna. Yang itu dikatakan. Jadi ini luar biasa, kudus, sempurna. Bagaimana nih di tengah-tengah dunia yang kudus? Dikatakan dalam firman ini, maka diberikanlah dalil urusan-urusan bagi kita untuk kita laksanakan. Dikatakan melalui tema yang diberi oleh ini, kompa ini, dikatakan dalilnya adalah cerdikilah kamu seperti ular dan tulislah seperti merpati. Itulah. Ini mari kita lebih jelas lagi melihat ini. Aku mengutus kamu. Dikatakan dua pengutusan ini. Kompa ini kebetulan pengurus yang baru mau diutus di tengah-tengah dunia ini. Katakan cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Inilah Tuhan dikabarkan oleh Tuhan di sini. Artinya di mana? Di tengah-tengah dunia ini. Dunia ini penuh dengan keluhan. Dunia ini penuh dengan tantangan. Dunia ini penuh dengan keadaan yang sulit. Maka Tuhan sudah tahu, Tuhan sudah melihat bahwa dunia ini sebenarnya bukan surga, bukan surga. Kalau sudah ada surga itu surga, ya kan? Tuhan sudah tahu sebenarnya. Maka itulah diberikan Tuhan urusan ini dari ini, karena Tuhan tahu dunia ini penuh dengan tantangan. Maka Tuhan mengatakan, aku mengutus. Artinya apa? Kalau sekarang ini sepatu kita dua pengutusan. Ingat, ada perintah Tuhan melalui berulang kali. Kata yang pertama kita bersuara, aku mengutus. Aku besar, bukan pendeta poser, tunggu selanjutnya, bukan. Tapi aku yang mengutus. Itu yang pertama kita pegang. Kompa ini, Tuhan yang mengutus. Dua pengutusan nanti oleh pengurus tinggi, tapi yang mengutus kita adalah siapa? Itu yang pertama kita lihat. Tuhan mengutus kita. Tuhan mengutus berarti menyuruh, menempatkan. Mana tempatkan kota ini? Di dunia, bukan di biara. Kalau masih di biara masih enak kan? Dari serigala ya, atau isolasi. Kita kan isolasi, saudara-saudara.
kaum muda sekalian. Tapi kita diutus, disuruh ditempatkan di dunia ini. Seperti domba dengan ini. Itu untuk bahkan di gereja Yohanes 17. Yohanes 17 tadi di dunia ini. Ya apa? Ayat Kristen tadi ya. Kalau yang di gereja apa? Tidak beres lain-lainnya. Di dunia ini saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita disuruh katakan dari kita kembali, maka sebenarnya kita dikatakan di sini bisa seperti ular, bisa seperti merpati, domba di tengah serigala. Maka ada dua hal yang dikehendaki. Ini wanita. Yang pertama, Tuhan tidak menghendaki kita berubah jadi serigala. Jangan jadi ikut-ikutan serigala. Karena domba di tengah serigala, tapi catatan bagi kita, jangan berubah jadi serigala. Itu namanya didorong. Apa sih didorong itu? Seperti apa? Yang berubah itu serigala jati dirinya, kira-kira seperti bunglon. Enggak boleh. Ada di sekalian, enggak boleh. Tetaplah jadi domba. Jangan jadi berubah jadi serigala. Artinya mengambil jalan pintas, ya, yang tidak pantas. Dengan ini, ya. Mengambil jalan pintas, mengambil jalan yang tidak dikehendaki Tuhan. Ya, di mana kita bertahan di tengah serigala? Bagaimana? Ya. Misalnya kalau pedagang, disebutkan tadi pedagang. Bagaimana? Jadi pedagang misalnya harus ada trik-trik. Boleh. Nanti akan saya jelaskan lagi. Misalnya saya politikus. Ya kan, ada politik katanya kan. Nah itu. Bagaimana jadi dimasuk dalam dunia politik? Saya harapkan nanti kita ini kader-kader ada musik luar biasa, ada Grampi. Nah, 10 partai. Ada Pak Charles Madaji di situ ya, Bang Andre ya. Luar biasa, kita harus ada nanti kita duduk di parlemen. Harus ada politik nanti. Bagaimana kita sebagai domba dengan serigala tulus untuk berparti? Gimana ini? Jangan kita hanya seperti tulus. Tapi bagaimana menyimpangkan ini? Nanti harus ada kayak apa? Garis apa? PBI. Karena ini sebenarnya ganti BMK dan juga BMK yang baru di wilayah ini. Ajak kita kerjasama semua. Karena mitra PBI itu baru saja di Jakarta, di pusat ya, baru rapat PBI, pengurus PBI pusat dengan mitra-mitranya. Banyak mitra PBI aja. Ada GAMI, ada KMKI, ada apa banyak yang wanita itu? Ada juga termasuk PBI, ada PWKI, semua itu adalah mitra-mitra keumatan dari PBI. Jadi kita tidak sendiri. Nah, saudara-saudara bagaimana ini? Ya, supaya kita tidak ikut-ikutan sikut mengikut. Kalau anak muda nanti bilang kuno. Anak muda ini ada banyak tawaran-tawaran yang nanti tidak respect kalau tidak ikut narkoba misalnya kan. Bagaimana ini? Padahal kita harus berubah dengan serigala. Anak muda itu banyak tentang sebenarnya. Nanti kawannya juga tidak respect. Saudara-saudara, Tuhan kehendaki, ingat, hidup kudus. Sebab karena apa? Karena kita anak-anak Allah, karena kita ahli waris kerajaan Allah. Saudara-saudara, memang ini agak apa ya? Bolehkah bagaimana kita mengartikan ini? Yang kedua, yang tidak Tuhan ini, tapi juga sekaligus Tuhan tidak kehendaki adalah bahwa kita menjadi sasaran empuk. Nah, boleh juga. Kalau tadi yang pertama Tuhan tidak kehendaki kita berubah jadi serigala, tapi yang kedua Tuhan tidak kehendaki adalah kemudian bagaimana kita menjadi sasaran empuk. Artinya korban yang tidak berdaya di tengah-tengah serigala itu. Bagaimana? Ya. Kalau menjadi sasaran empuk artinya menjadi bunuh diri. Kalau tidak pakai cara dunia misalnya, ada triknya bagaimana? Ya. Kita hanya
Padahal kita harus punya misi. Saya katakan tadi, harus ada di parlemen dari suara-suara dari PDI misalnya atau Kompa PDI. Ya, bagaimana kita harus bertahan? Itu harus kita pikirkan, saudara. Maka Yesus katakan, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Itu resep. Resep ini harus kita pakai dua-dua. Menurut saya, nggak boleh resep kalau makan obat. Dokter kasih apa resep? Hanya 2 kamu makan. Bagaimana bisa? Ini resep Tuhan Yesus 2. Resepnya adalah cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Nggak boleh hanya cerdik seperti ular. Nggak boleh hanya tulus seperti merpati. Wah, dipakai serigala kita. Tapi resep ini seperti makan obat, kalau apa resep dikasih para medis harus kita makan. Ini 2 resep saja dikasih Tuhan Yesus. Ini harus kita pakai dua-dua. Harus bersama-sama, harus bersinergi. Yang itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam ucapannya. Artinya di sini ya cerdik, yang dipakai cerdik tapi tulus. Yang dua itu perusahaan ini. Jangan hanya cerdik, jangan hanya tulus, tapi cerdik tapi tulus. Cerdik itu apa? Cerdik itu pintar boleh, tapi tidak selamanya pintar yang disebut pintar, bukan. Tidak sepanjangnya yang disebut cerdik itu dikatakan pintar, tapi ada unsur-unsurnya. Cerdik itu ulet, ya. Cerdik itu tidak gampang menyerah. Cerdik itu tidak putus asa. Dia ada kasih proposal ya, katakan terus, terus. Tapi bukan dengan cara-cara sibuk sampai menyebarkan hoax, sampai menjelek-jelekkan. Tapi kita harus beri pintar, tapi tidak salah pintar. Tapi juga harus dari keuletan, kegigihan. Sudah saya coba, coba kita tangkap ini. Saya coba langsung ke hasil organisasi. Semoga bisa. Itu dengan ini dua ada sampai berapa itu sekarang ya? Jadi saya kayak waktu pertandingan kami di Surga, udah pilih, tapi ini berarti nggak saya udah. Pilih di Surga, dulu saya cerita dulu di Surga. Tapi saya agak aneh, saya organisasi itu. Dulu kan ada di Surga, belum ada RT-nya. Ini perlu belajar dari kita, saya sharekan ini. Gak ada RT-nya, itu kenapa kan? Datang, ada PAW, Ibu Center, nah PAW apa? Masih pasal ini. Mana pengurusnya, Ibu Sekretarisnya. Udah bagi istilahnya, mana RT-nya? Gak ada RT-nya, mana? Lalu kami kumpul lah kita pendeta kasih foto surat. Orang Paris bisa tunggu semua. Siapa mau dari itu? Hanya satu saya cerdik. Saya bilang, apa yang kita bawa itu? Kan hanya anggaran dasar. Bukan satu lembah. Bukan 2 lembah juga. Itu maksud saya. Sekarang saya nggak berbeda di situ. Karena saya terima. Ada waktu berapa? Kata dia kau, pesan harus waktu saya bersama saya izin. Kan hanya CPD, seperti saya selebih. Hanya anggaran dasar 1 lembah pun kita tinggi, pengesahan lapor PKSK, saat kita dapat dari hingga. Gampang. Ini tidak disetujui sebenarnya. Cuma kita bantu anggaran dasar. Makanya saya bilang, boleh marah itu. Tapi tidak, seorang kamu berbeda. Untuk apa itu semua? Minum kata sebenarnya. Minum ini. Gak jadi sampai sekarang dari ini. Padahal Tuhan mengatakan cerdik. Saya tadi juga marah-marah dia kan. Di konsultasi saya marah-marah dulu juga. Kita harus cerdik, pakai waktu juga cerdik. Bagaimana pakai waktu? Karena firman Tuhan mengatakan di Ketuban, berkurangkan waktu dan berkurangkan waktu. Jadilah bijak. Artinya itu kecerdikan. Jadi memanage acara, ini salah saya juga memanage acara. Gimana cerdik? Nanti kan bisa diatur sendiri. Acara ini kan bisa dibuat NB, acara ini bisa berubah sewaktu kan bisa kan? Nah itu kecerdikan itu. Saya sudah buat NB acara itu. Jadi kalau ada nanti yang serang kita, gimana ini kali ini kasih ada NB, acara bisa berubah sewaktu. Itu cerdik. Tapi bukan dengan cara yang si itu dengan cara dunia yang
menghancurkan karakter orang. Saya ingatkan ini bisa. Kita bisa ini dan pompa ini, terutama saya ada komisi beberapa komisi, tapi tarafkan pompa ini lah. Kebetulan saya banyak pertimbangan, saya banyak pertimbangan yang saya sebutkan di TV. Itu adalah pertimbangan saya. Jangan sampai kita tidak dapat lah dana-dana itu. Misalnya contoh, ya kita lebih banyak mitra kita. Ada mitra kita di sini yang kita rangkul. Kita selalu hanya sendiri. Nah, tapi tetap juga dulu seperti berhati artinya tunjukkan kualitas kita, tunjukkan jati diri kita orang kudus, kita bikin lagi motor sekarang garam dan terang dunia. Wah, luar biasa. Saya sebutkan semua itu kan. Sebenarnya mudah. Menjadi garam itu mudah. Coba, gak banyak-banyak diminta. Kalau kita masak daging 1 kilo, apakah garamnya 1 kilo? Coba, berapa sendok aja ya? Jadi gak gampang itu sebenarnya jadi garam. Sedikit aja garamnya kan? Itu yang suka masak ya, kopi. Gak mungkin 2 kilo jadul, dan kita buat 1 kilo garamnya, wah, tahu lagi gitu. Tapi hanya berapa sendok garamnya, wah, maka itu jadi sebenarnya terang dan garamnya sedikit. Bagaimana menggarami partai ini dan sekitarnya ini? Kita jadi tidak gak banyak-banyak, gak susah-susah amat sebenarnya. Ada Tuhan kita, ada sekali aku mengutus kamu. Allah dalam Yesus yang mengutus kita. Saudara-saudara, itulah boleh dikatakan juga cerdas. Cerdas itu ya putar otak. Itu ya, jadi bukan satu putar otak. Bagaimana kita dapat dari itu? Bukan sekali dari sini. Tapi saya mau tawarkan ini, bagaimana caranya lolos dari yang sini. Kan ada cerita Abu Nawas, kancing dengan buaya itu ya. Kancing kalau berhadapan dengan buaya siapa yang menang? Kancing kan yang cerita-cerita itu. Ada cerita Abu Nawas, ya kalau memang aslinya ya menang si buaya. Tapi ada kita tahu cerita kancing ya, bisa lolos dia kan. Kita bisa lolos karena kecerdasan, aku strategi, tapi bukan dengan cara-cara sibuk ini. Kita diberi Tuhan otak, kita diberi kecerdasan. Ya, ini yang harus kita pakai dalam berorganisasi. Secara khusus kompa, tetap kompa. Ya. Kompa, saya katakan harus kompa. Apa kalian? Saudara-saudara yang kasih Tuhan, ya, seperti bulan dulu seperti badannya, ada batas-batas seperti itu. Ya. Artinya, saya katakan sebenarnya tanda kutip supaya tidak salah tangkap nanti. Artinya ada batas batas. Kita boleh ikut arus, tapi jangan sampai hanyut. Ini ada tanda kutip. Boleh spesialnya kita bahkan ikut arus, tapi sangat sampai hanyut. Karena kita di dunia, tapi jangan sampai hanyut. Artinya jangan sampai larut. Berkawan sih berkawan. Ya supaya jadi anak gaul sih anak gaul. Tapi ingat ada status kita sebagai anak kudus harus sempurna, kata Bapak kita juga coba sempurna. Tapi ada batas-batas kita. Harus kita ketahui itu, harus kita sadari. Jadi bukan saja jangan sok jago domba lawan serigala, pasti kalah domba. Coba ya, kalau berkelahi lalu matikan kok, jangan. Ini demo sih demo boleh, tapi yang lebih kualitas. Ya kan dia, boleh cerita demo, tapi jangan ada misalnya, ya kita harus seperti domba di tengah serigala. Jadi kita dengan semangatnya jadi mati sahih ini, jadi mati, jangan jadi mati konyol, ya kan? Nah, jadi harus kita pakai tanda kutip, saudara kasih Tuhan, bila diterjemahkan ini dengan tema kita juga, dengan kegiatan kita keputusan ini, agar memang hidup kita berat, tapi hidup itu harus realistis. Kalau serigala itu tidak dapat kita ubah menjadi domba, sekali lagi saya katakan, kalau serigala itu tidak dapat kita ubah menjadi domba, berjuanglah agar paling sedikit dikitnya kita jangan berubah menjadi serigala. Sekali lagi saya katakan, kalau dalam perjuangan kita serigala itu tidak bisa menjadi domba, tapi sedikit-sedikitnya jangan kita jadi domba serigala. Amin. Kita berdoa.
Terima kasih Tuhan atas firman untuk kami, Tuhan, jadi seperti ulang dan juga Tuhan tulus seperti merpati. Kami Tuhan, Kau utus di tengah-tengah dunia. Secara khusus Komisi Pemuda PGI daerah Papua Tengah. Dalam kepengurusan yang Kau utus di berbagai tempat di secara khusus daerah Papua Tengah untuk bersaksi Tuhan. Mampukan mereka sampai organisasi dan menjaga jati diri mereka sebagai orang-orang yang kudus, ahli waris kerajaan untuk jernih seperti ulang dan tulus seperti merpati. Tuhan Bapa di surga, itu adalah tugas yang sangat berat. Tapi karena firman-Mu yang berkata, Engkau yang mengutus mereka dalam kuasa Roh Kudus, Engkau utus, Engkau berangkatkan mereka ke tengah-tengah medan pelayanan bersama mitra-mitra pelayanan mereka. Ada juga hadir Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, dan juga berbagai aras gereja PGI, Pemuda-Pemudi, Napos Pulau, Persaudaraan Napos Pulau, semuanya Tuhan, organisasi-organisasi pemuda bersama orang tua kami dan elemen-elemen masyarakat, bahkan bersama dengan pemerintah daerah kami. Biarlah kami Tuhan boleh ada sebagaimana ada Tuhan inginkan untuk menjadi saksi Kristus, mewartakan kasih Tuhan sebagai garam dan terang dunia. Berkatilah Tuhan pengurus ini, secara khusus pengurus Komisi Pemuda, biarlah Tuhan berangkatkan dalam sukacita, dan sekalipun Tuhan di tengah-tengah dunia ini ada Tuhan Yesus Sang Kepala Gerakan bersama-sama mereka Tuhan dalam menamangi setiap perjalanan penjarahan di tengah-tengah pergulatan hidup ini. Terima kasih Bapak, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih buat Tuhan.